Start sempurna Barcelona berlanjut. Los Colchoneros ngamuk di kandang. Menang telak Il Partenope ke puncak. Arsenal penguasa London Utara sesungguhnya. Yuk langsung saja kita simak berita terupdate dari Kakak Spasi hari ini, gengs. Check it out. Genoa versus AS Roma tuntas 1-1. Bermain di Luigi Ferraris, Roma tampil menekan sejak awal. Tim tamu bahkan bisa unggul lebih dulu lewat aksi Artem Dovbyk di menit ke-37. Setelahnya, tuan rumah berupaya mengejar ketertinggalan. Hasilnya Genoa mampu menyamakan skor lewat aksi Conny de Winter di penghujung laga. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Roma tertahan di peringkat ke-16 dengan 3 poin dari 4 laga, sementara Genoa di peringkat ke-10 dengan 5 poin. Cagliari versus Napoli menang telak 4-0 Il Partenope ke puncak. Cagliari versus Napoli tersaji di Sardegna Arena. Tim tamu tampil apik dan berhasil membungkam tuan rumah 4 gol tanpa balas lewat aksi Giovanni Di Lorenzo di menit ke-18. Visa Kvaratskhelia di menit ke-66. Romelu Lukaku di menit ke-70. Dan Alessandro Buongiorno di menit ke-90+3. Hasil ini membawa Napoli ke puncak klasemen dengan 9 angka. Sementara Cagliari terbenam di posisi ke-19. Klub asal Sardinia ini baru meraih 2 poin. Monza versus Inter, gol Dumfries selamatkan si ular dari kekalahan. Monza versus Inter Milan berlangsung di U-Power Stadium. Tuan rumah mampu unggul di menit ke-81 lewat aksi Dani Mota. Inter mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Denzel Dumfries di menit ke-88. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Tambahan 1 angka bikin Inter berada di posisi kedua dengan 8 poin. 1 angka di bawah Napoli, sementara Monza di urutan ke-15 dengan raihan 3 angka. Hasil lengkap Serie A pekan keempat. Atlanta menang 3-2 atas Fiorentina, Torino bermain imbang 0-0 dengan Lecce. Daftar top skor sementara dipimpin Marcus Thuram dan Matteo Retegui dengan raihan 4 gol. Girona versus Barcelona, Lamine Yamal 2 gol, Barca menang 4-1. Laga Girona versus Barcelona digelar di Municipal de Montilivi. El Barça bermain apik dan berhasil mencetak 4 gol lewat aksi Lamine Yamal di menit ke-30. Gol kedua Yamal di menit ke-37. Dani Olmo di menit ke-47. Dan Pedri di menit ke-64. Girona cuma mampu mencetak 1 gol lewat aksi Christian Stuani di menit ke-80. Skor 1-4 untuk kemenangan Barca menghiasi pertandingan. Barca pun menjaga start 100% musim ini dan kukuh di puncak klasemen dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Girona tertahan di urutan ke-6 dengan 7 poin. Atletico versus Valencia, Los Colchoneros ngamuk di kandang. Laga Atletico Madrid versus Valencia berlangsung di Civitas Metropolitano. Tuan rumah tampil apik dan berhasil melumat tamunya 3-0 tanpa balas lewat aksi Conor Gallagher di menit ke-39.
Antoine Griezmann di menit ke-54, dan Julian Alvarez di menit ke-90+4. Dengan hasil ini Atletico menguntit Barcelona ke posisi kedua dengan raihan 11 poin, sementara Valencia berada di dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Hasil lengkap La Liga Jornada kelima. Celta Vigo menang 3-1 atas Real Valladolid. Las Palmas kalah 2-3 dari Athletic Bilbao. Daftar top skor sementara masih dipimpin Robert Lewandowski dengan raihan 4 gol. Tottenham versus Arsenal, Gabriel menangkan The Gunners. Arsenal memenangi derby London Utara jilid pertama musim ini kontra Tottenham Hotspur dengan skor 1-0. Gabriel Magalhaes menentukan kemenangan The Gunners berkat golnya di menit ke-64. Arsenal pun naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 10 poin dari 4 laga, sementara Tottenham di posisi ke-13 dengan 4 poin. Wolverhampton versus Newcastle, The Magpies ketiga besar. Newcastle bertandang ke Molineux Stadium pada pekan keempat Liga Inggris. Tuan rumah mampu memimpin lebih dulu lewat aksi Mario Lemina di menit ke-36. The Magpies mampu bangkit dan berhasil membalikkan keadaan berkat gol Fabian Sarr di menit ke-76 dan Hervé Bernes di menit ke-80. Hasil ini membuat Newcastle naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 10 poin dari 4 laga, sementara Wolves terpuruk di posisi ke-18 dengan hanya 1 poin. Tom Haye debut Almer City diimbangi Heracles Almero. Tom Haye baru saja menjalani laga debutnya sebagai pemain Almer City. Tepatnya, Haye bermain melawan Heracles Almero di pekan kelima Eredivisie. Tom Haye baru bermain di menit ke-64 untuk menggantikan peran Anas Tahiri. Sayangnya, pada laga debutnya itu, Haye gagal membantu Almer City memetik kemenangan. Hasil ini membuat Almer City masih terjerembab di papan bawah dengan raihan 2 poin dari 5 laga. Pakai jurus andalan, Arsenal jadi penguasa London Utara. Arsenal kembali menyabet hak untuk memanggil diri mereka penguasa London Utara setelah menaklukkan Tottenham dalam sebuah derby sengit di Tottenham Hotspur Stadium. Bermain dengan skor kacamata sepanjang babak pertama, kebuntuan baru terpecah ketika anak asuh Mikel Arteta itu mengeluarkan jurus andalan mereka, gol dari skema sepak pojok. Kejayaan Arsenal ini menjadi petaka bagi Tottenham. Saka CS kini mendaki ke peringkat kedua dengan torehan 10 poin dari 4 pertandingan. Gabriel jadi gladiator Gunners untuk benamkan Spurs. Arsenal memetik kemenangan 3 musim berturut-turut di markas Tottenham Hotspur untuk terus menempel Manchester City. Tandukan maut Gabriel Magalhaes di babak kedua memastikan Arsenal menang 1-0 di markas sang musuh bebuyutan Tottenham Hotspur dan memangkas jarak dengan Manchester City menjadi 2 poin di Liga Premier Inggris. Tuan rumah tak bisa menemukan jalan keluar dari rapatnya pertahanan Arsenal yang dijaga Gabriel. Gabriel tampil layaknya gladiator pada laga tersebut. AS Roma batal raih kemenangan perdana di Serie A. AS Roma berniat untuk memburu kemenangan pertamanya di Serie A setelah hanya memungut 2 poin dari 3 laga pembuka musim ini. Saat melawan Genoa, AS Roma hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Artem Dovbyk mencetak gol pertamanya untuk AS Roma, namun mereka justru gagal menang karena Genoa menyamakan skor pada masa injury time melalui Connie de Winter.
Roma pun gagal meraih kemenangan pertamanya dan baru meraih 3 poin dari 4 laga Serie A sejauh ini. Si bocah ajaib bantu Barcelona bantai Girona di derby Catalunya. Barcelona meraih kemenangan 4-1 atas Girona pada laga pekan kelima Liga Spanyol di Stadion Montolivi. Lamine Yamal memborong 2 gol pada laga tersebut. Yamal terus menunjukkan performa impresifnya sejak awal musim ini. Laga ini juga menjadi parade pemain didikan La Masia setelah Pedri juga mencetak gol pada menit ke-64. Hansi Flick merasa senang dengan penampilan Yamal. Flick juga merasa tenang karena anak asuhannya memimpin klasemen sementara Liga Spanyol dengan catatan sempurna. Real Madrid kembali kehilangan gelandang karena cedera. Pada laga Real Madrid melawan Real Sociedad, Madrid harus menanggung beban berat saat Brahim Diaz keluar lapangan dalam keadaan cedera saat pertandingan baru berjalan 20 menit. Tes yang dilakukan pada pemain muda itu menunjukkan adanya cedera pada otot abduktor panjang di kaki kanannya. Seperti yang disampaikan dalam pembaruan terkini oleh Fabrizio Romano, Diaz akan absen setidaknya selama 8 minggu setelah cedera terbarunya. Dia diperkirakan akan absen hingga November. Luis Enrique puas dengan performa PSG. Manajer Paris Saint-Germain Luis Enrique mengaku puas dengan penampilan timnya saat mereka meraih kemenangan telak atas Brest. Brest sempat unggul lebih dulu, namun PSG berhasil bangkit dan mencetak 3 gol melalui brace Ousmane Dembele dan 1 gol tambahan dari Fabian Ruiz. Ini bukan hanya kemenangan tetapi juga cara kami bermain untuk meraih kemenangan. Ini adalah bukti lebih lanjut bahwa kami terus melaju dari kekuatan ke kekuatan, ujar Enrique. Joshua Kimmich isyaratkan bakal perpanjang kontrak di Bayern Munich. Masa depan Joshua Kimmich bersama Bayern Munich masih tak menentu. Karena saat ini masa baktinya bersama klub berjuluk di Bavarian itu hanya menyisakan kurang dari 1 tahun dan akan berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Akan tetapi setelah laga pekan ketiga Bundesliga, Kimmich mengungkapkan bahwa dia akan selalu terbuka untuk memperpanjang kontraknya bersama di Bavarian. Sejak didatangkan dari VfB Stuttgart pada 2015 silam, Kimmich telah mencatat hampir 400 penampilan bersama di Bavarian. Eddie Howe diklaim tidak akan melatih timnas Inggris. Nama Eddie Howe sering dikaitkan dengan posisi menjadi manajer tim nasional Inggris setelah hengkangnya Gareth Southgate. Namun menurut jurnalis The Times, Martin Samuel memperkirakan bahwa Lee Carsley akan ditunjuk sebagai pelatih tetap timnas Inggris. Meskipun Howe suatu hari nanti bisa saja menjadi manajer timnas Inggris, tampaknya itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bagi Newcastle, ini adalah kabar baik karena Howe bisa saja terganggu jika ada kemungkinan dirinya diincar untuk jabatan bergengsi itu. Giorgio Chiellini resmi kembali ke Juventus setelah pensiun. Juventus telah mengkonfirmasi bahwa mantan bek andalan dan kapten mereka Giorgio Chiellini resmi kembali ke klub setelah mengumumkan pensiun akhir tahun 2023 lalu. Chiellini akan menjabat sebagai kepala relasi institusional sepak bola di klub tersebut. Ex-pesepak bola yang kini berusia 40 tahun itu akan mengurus relasi dengan klub-klub lainnya di Serie A dan seluruh Eropa selagi bekerja bersama berbagai tim nasional. Klub juga mengkonfirmasi bahwa dia akan melapor secara langsung kepada Maurizio Scanavio yang kini menjabat sebagai CEO.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi, yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!